lagi nih bareng kita di ruang hangat penuh inspirasi, tempat kita ngobrolin hal-hal seru dan bermakna seputar dunia kampus, pendidikan, dan juga tentunya kehidupan mahasiswa. Wah, bener banget teh. Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat dan semangat ya. Nah, hari ini kita punya topik yang bukan cuma relevan aja, tapi juga sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa sehari-hari, khususnya buat kalian yang lagi berjuang percaya diri dalam menguasai public speaking. Tenang aja, di sini kita akan ngasih strategi public speaking melalui podcast Muara Bermati. Bener gak teh? Betul kan? Nah, tapi nggak afdol nggak sih kalau kita belum berkenalan terlebih dahulu? Halo semuanya, nama saya Siti Salaziza dari angkatan 2025 dan rekan saya. Halo semuanya, saya Anwar Pauli dari angkatan 2025 juga. Oke, senang banget ya karena hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa dari UKM Korps Protokoler Mahasiswa FKIP Unsika yang pastinya sudah tidak asing lagi di kalangan mahasiswa pendidikan matematika FKIP Unsika. Oke, di sini kita kedatangan sosok yang aktif, inspiratif dan juga humble banget nih, yaitu Teh Siva Chairul-Nisa atau yang akrab disapa Teh Siva. Di podcast kali ini kita bakal ngobrol santai tentang strategi public speaking untuk mahasiswa. Yuk langsung aja kita sapa. Halo Teh Siva. Halo. Selamat datang Teh Siva di Muara Bermati. Apa kabar nih Teh? Kabar aku hari ini baik. Kalian gimana kabarnya? Baik ya. Oke Teh, ngomong-ngomong nih, kebiasaan Teh di hari weekday ini suka ngapain nih Teh buat refreshing atau rutinitas yang padat ini? Kalau kebiasaan aku di hari weekday pastinya kan sebagai seorang mahasiswa ya, kita apalagi semester 6 udah mulai banyak tugas, banyak penelitian, dan juga kan aku masih aktif di kegiatan protokoler FKIP Unsika, dan juga aku juga sambil side job ngambil tutor di salah satu rumah kelas. Keren banget Teh Siva. Nah, emang kalau boleh tahu nih Teh, gimana sih keseharian Teh Siva sebagai mahasiswa pendidikan matematika? Nah, apa aja sih kesibukan dan kegiatan yang dijalani Teh Siva saat ini? Kalau kesibukan aku tadi, aku masih berkuliah di semester 6, lagi disibukin banget sama penelitian buat artikel, juga tugas-tugas, kerja kelompok. Juga kan aku masih aktif di kegiatan Korps Protokoler Mahasiswa. Juga aku ngambil side job jadi tutor di salah satu UNES. Wah, keren banget Teh. Jadi bukan cuma belajar di bangku kuliah aja ya, tapi juga banyak terjun langsung ke masyarakat dan juga dunia organisasi. Kalau boleh tahu dari sekian banyak kegiatan, mana sih yang paling berkesan buat Teh Siva ini? Oke, kalau buat kegiatan yang paling berkesan sih menurut aku semua kegiatan pasti punya kesannya masing-masing ya. Tapi yang paling berkesan sebagai salah satu bagian dari protokol mahasiswa itu saat kita diberi tanggung jawab untuk bertugas. Waktu itu aku pernah jadi bertugas sebagai liaison officer di acara Disnatalis Unsika. Jadi waktu itu Unsika ngerayain hari ulang tahun, dan di situ kita kan sebagai liaison officer kan kita yang ngurus-ngurus tamu undangan. Jadi kita yang langsung terlibat untuk mengatur para petinggi universitas kayak rektor, terus juga dekan-dekan dari setiap fakultas. Nah itu mungkin punya kesan tersendiri ya, karena kita bisa jadi kenal sivitas kampus. Oke Teh, sangat seru dan juga berkesan pasti ya Teh. Nah, ya nggak sih kan? Bener banget Teh. Nah, oh ya Teh kan tergabung dalam UKM Korps Protokol Mahasiswa FKIP Unsika juga nih, yang dimana salah satu kegiatannya tentunya yaitu tentang public speaking juga kan Teh. Nah, menurut Teteh sendiri nih, seberapa penting sih public speaking itu bagi kita sebagai calon guru tentunya, terutama sebagai kita calon guru matematika? Oke, menurut aku public speaking, apalagi kita yang ini dipersiapkan untuk menjadi calon guru matematika, itu sangat penting ya, karena
sebagai seorang guru pastinya kita nggak cuma ngajarin ke murid tentang apa yang mereka ingin tahu, tapi kita cara penyampaian kita, tutur bahasa kita itu kan juga harus dilatih agar siswa itu mudah memahami apa yang kita ucapkan. Jadi menurut aku public speaking ini bakal kepake banget kalau misalkan nanti kita udah langsung terjun ke dunia sekolah. Wah, ternyata public speaking itu sangatlah penting bagi kita sebagai calon penduduk ya Teh. Nah, terus Teh, menurut Teteh sendiri, seberapa besar sih pengaruh pola pikir sistematis matematika terhadap kemampuan public speaking Teh? Kalau menurut aku, sistematis pola pikir matematika itu berpengaruh ya antara sama public speaking kita, karena kan kita tuh sebagai seorang matematika pasti dituntut untuk berpikir secara logis, runtut, nah itu juga kepake di public speaking. Jadi kita tahu bagaimana kita menyampaikan informasi dengan secara runtut dan juga logis kepada audiens banyak orang. Wah, oke Teh. Jadi pola pikir sistematis dalam matematika sangat membantu public speaking juga ya Teh. Nah, karena kita jadi terbiasa berpikir runtut, logis, dan menyampaikan penjelasan dengan jelas tentunya. Itu penting banget untuk kita sebagai calon pendidik, ya nggak sih Kang Anwar? Bener banget tuh Teh. Oke, bener banget sih, aku setuju banget. Oke, dilihat dari kegiatan yang telah kita sampaikan tadi ya, sepertinya Siva ini sudah berpengalaman ya terkait public speaking. Nah, boleh kali Teh, apa sih tips and tricksnya nih untuk teman-teman Himadiktikers, apalagi agar kita lebih percaya diri saat menjadi pembawa acara atau berbicara di depan publik? Oke, tipsnya yang pertama pasti kalian percaya aja sama diri kalian kalau kalian itu bisa ngomong di depan banyak orang gitu. Jangan kalian kemakan sama ego kalian kalau kalian tuh takut salah ngomong di depan orang. Itu yang tips yang pertama. Terus kedua, pastinya kalian juga harus sering-sering latihan. Kayak misalkan kalian harus memberanikan diri. Jangan mulai langsung ke banyak orang, mulai di hal kecil aja, kayak misalkan sering-sering ngobrol sama teman-teman kalian, atau pas lagi ada kerja kelompok kalian bisa ngutarin pendapat kalian. Juga kalau di kelas, kalau misalkan dibuka tanya jawab, kalian bisa berpendapat seperti itu. Nah juga sering-sering kalian latihan, misalkan kalau kalian dipercaya untuk ada speaking di salah satu acara, nah kalian itu sering-sering latihan di depan kamera atau di depan kaca, agar nantinya pas hari kalian tampil, kalian sudah mempunyai bekal yang cukup. Nah, ngomongin soal tips and trik nih, boleh nih teman-teman Himadiktikers untuk coba tips dan trik yang Teteh Siva tadi sampaikan agar lebih percaya diri lagi dalam berbicara di depan banyak orang tentunya. Ya nggak sih teman-teman? Bener banget tuh Teh. Oh iya Teh, terkait public speaking itu kan tidaklah mudah bagi semua orang ya, apalagi buat orang yang introvert istilahnya. Nah Teh, apakah orang yang pendiam atau orang introvert itu bisa menjadi public speaker yang handal atau juga bisa berani untuk berpublic speaking di banyak orang, dan juga bagaimana sih cara mulai prosesnya gitu Teh? Menurut aku kalau public speaking itu setiap orang punya kesempatan yang sama, bukan antara introvert atau extrovert ya, tapi tentang gimana kita bisa melatih diri kita untuk berani bicara di depan umum. Nah, gimana triknya? Yang pertama tadi kita harus bisa latihan dengan skala besar dulu, di skala kecil aja, kayak kalian bisa diskusi bareng kelompok kalian bisa ngobrol-ngobrol, terus juga di kelas kalian berani mengutarakan pendapat kalian. Itu nanti hal-hal yang kecil kayak gitu pasti bakal berpengaruh otomatis gitu. Jadi kalian kalau misalkan udah sering mengutarakan pendapat di audiens yang berskala kecil, pasti nantinya kalian juga otomatis bakal lebih pede untuk bicara di audiens yang lebih banyak. Dan juga menurut aku jangan terlalu underestimate ke diri sendiri. Kalau kita itu nggak bisa, yakinin ke diri kita kalau kita itu pasti bisa, dan itu juga pengaruh besar juga terhadap keterampilan kita untuk public speaking. Wah, keren banget nih penjelasan dari Tetehnya perihal public speaking tadi. Jadi ternyata introvert bukan berarti nggak bisa jago public speaking ya Teh. Justru dengan latihan,
semua orang punya kesempatan untuk jadi public speaker yang handal ya Teh. Oke, inspiratif banget ya cerita dan juga pengalaman dari Teh Siva tadi. Sebelum kita tutup, mungkin Teh Siva punya pesan atau closing statement buat teman-teman Himanitikers nih yang mungkin lagi struggling dalam berproses menjadi public speaker. Oke, closing statement dari aku, kalau kalian pengen jadi public speaker yang handal, mulai dari hal-hal kecil, mulai berani diri kalian untuk terus latihan, baik itu di kelas ataupun dimanapun sama teman-teman kalian. Ingat pepatah, jangan melihat orang dari siapa orangnya, tapi apa yang diucapkan. Jadi apa yang kita ucapkan itu pasti akan diperhatiin oleh orang kalau yang kita ucapkan itu sesuai dengan kondisi mereka gitu, bukan karena siapa kita tapi apa yang kita ucapkan, seperti itu. Wah, luar biasa banget nih penjelasan dari Teh Siva mengenai public speaking, tips and triknya, bahkan perjalanan Teh Siva ya Teh. Terima kasih banyak Teh Siva atas waktunya dan kisah inspiratifnya yang hari ini tentunya sangat menginspirasi kita di sini dan mungkin menginspirasi Himanitikers dan pendengar setia podcast Muara Bermatik. Semoga cerita hari ini bisa jadi semangat baru buat tentunya teman-teman yang sedang menjalani proses sebagai mahasiswa. Dan buat Himanitikers semua, jangan lupa bahwa kalian gak sendiri. Di luar sana banyak yang sedang berjuang juga dan bersama-sama kita bisa saling menguatkan. Oh iya, jangan lupa dengan dengerin episode seru lainnya dari Muara Bermatik Podcast dan pantengin terus Spotify serta YouTube Himanitika FKIP Unsika ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.